Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, panjang umur. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan sebab salawat kita semua ini kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Lilis Karyawati selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan yang saya banggakan serta saya cintai teman-teman seperjuangan saya di kelas PAI 2E. Baik, perkenalkan, nama saya Naswaresya Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi Ulumul Quran yang berkaitan tentang qiraah. Jadi qiraah itu merupakan sebuah bentuk jamak. Menurut bahasa, qiraah ini merupakan bentuk jamak yang dimana merupakan dari isim masdar dari kata qira'a yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, qiraat ini merupakan sebuah cara melafazkan ayat-ayat Al-Quran yang mengikuti dari cara para imam ahli yang telah diakui atau muktabar. Nah, selanjutnya, selain itu ada beberapa definisi tentang qiraat ini dari para imam ahli. Yang pertama itu dari Imam Manakoton. Beliau tuh mendefinisikan qiraat ini bahwa qiraat ini merupakan sebuah bentuk mahzab atau cara tertentu dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda dengan yang lainnya yang telah dipilih oleh salah seorang imam qiraat gitu. Nah, yang kedua ada dari Imam Al-Zarkashi. Nah, beliau mendefinisikan qiraat ini bahwa qiraat ini merupakan sebuah perbedaan dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran, baik itu dari huruf-hurufnya ataupun dari cara pengucapannya. Nah, yang ketiga dari Imam Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau mendefinisikan qiraat itu merupakan suatu aliran dalam belajar Al-Quran yang telah dipilih oleh seorang para imam qurra yang berbeda dengan yang lainnya dalam hal pengucapan atau berdasarkan mahzab-mahzab yang bersambung langsung ke Rasulullah SAW gitu. Jadi dari definisi beberapa para ahli imam ahli itu dapat disimpulkan ya bahwa qiraat ini merupakan suatu ilmu pengetahuan cara belajar melafazkan Al-Quran itu secara praktikal gitu, dengan baik gitu, dengan pengucapan yang baik. Nah, entah ini disepakati atau diperselisihkan gitu kesohihannya, namun dengan berdasarkan pada mahzab-mahzab yang diakui sanadnya hingga sampai ke Rasulullah SAW gitu teman-teman. Jadi definisi dari qiraat itu tuh merupakan cara suatu ilmu pengetahuan untuk belajar membaca Al-Quran dengan cara mengikuti para imam ahli qurra yang telah diakui atau muktabar gitu teman-teman. Selanjutnya kita ke macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat ini ada dua. Yang pertama dari segi kualitas dan dari segi kuantitas. Namun dibagi lagi, dari segi kualitas dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada mutawatir. Mutawatir ini merupakan qiraat yang
sebagian besar dari periwayatnya ini tidak mungkin bersepakat untuk berdusta gitu. Lalu yang kedua dari masyhur, masyhur ini merupakan kiroat yang sanadnya sahih, namun kualitasnya tidak sama seperti mutawatir gitu. Lalu yang ketiga ada ahad. Ahad ini merupakan kiroat yang sahih tetapi menyalahi kaidah bahasa Arab. Kalau yang masyhur tadi dia sahih tapi kualitasnya tidak seperti mutawatir, tapi dia memiliki kaidah bahasa Arab gitu, sesuai dengan kaidah bahasa Arab gitu. Nah, selanjutnya ada syadz. Syadz ini sanadnya tidak sahih, kiroat yang sanadnya tidak sahih. Lalu yang terakhir ada maudhu. Itu maudhu kiroat yang dibuat-buat atau disandarkan kepada seseorang tanpa sadar gitu. Jadi maudhu ini kiroat yang, kan kalau syadz itu memang ada tapi tidak sahih, tapi kalau maudhu nggak ada gitu, emang kiroat ini tuh emang dibuat-buat gitu. Nah, terus juga selanjutnya dari segi pertama kan tadi kualitas ya. Nah, sekarang segi kuantitas. Segi kuantitas itu dibagi menjadi 3 lagi. Kan tadi 5 yang kualitas. Nah, sekarang kalau yang kuantitas itu 3. Yang pertama itu ada kiroat as-sab'ah atau kiroat 7. Yang dimana kiroat ini yang dinisbatkan kepada 7 imam kiroat gitu yang terkenal, yaitu Imam Nafi, Hashim, Hamzah, Abdullah ibnu Amr, Abdullah ibnu Katsir, Abu Amru ibnu Al-A'la, dan Ali Al-Kasai. Terus yang kedua kiroat al-asyarah atau 10, kiroat yang dinisbatkan kepada imam kiroat 7 di atas ditambah dengan 3. Jadi 10 kan, 7 tambah 3. Nah, kiroat itu nambah 3 itu ada Abu Ja'far, Yaqub, dan Khalaf. Nah, selanjutnya ada kiroat al-arba'ah, yaitu imam kiroat yang 10 ditambah dengan 4. Nah, itu ada Imam Hasan al-Basri, Ibnu Muhaisin, Yahya al-Yazidi, dan al-Syambuzi. Nah, teman-teman, di sini kita mesti tahu nih, siapa sih yang telah mempopulerkan ilmu kiroat ini? Nah, ada 7 imam para ahli kiroat yang telah mempopulerkan ilmu kiroat ini. Yang pertama ada Imam Nafi, ada Ibnu Katsir, ada Abu Amr, Ibnu Amir, Hashim, Hamzah, dan juga Kisai. Nah, beliaulah yang telah mempopulerkan kiroat ini, teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya di sini insya Allah saya akan memberikan contoh dari Quran surat Al-Fatihah yang dibacakan dari kiroat as-sab'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ayat pertama dan kedua ini para 7 imam ahli qurra ini bersepakat bahwa tidak ada kesamaan, tidak ada perbedaan, maksudnya maaf, bahwa di surat Al-Fatihah pada ayat pertama dan kedua ini tidak memiliki perbedaan. Jadi dari 7 imam para ahli qurra ini semua bersepakat sama. Lanjut. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, memiliki 2 perbedaan, yang dimana yang pertama itu yang tadi saya bacakan mimnya dipendekkan, Malik, Maliki yaumiddin. Sedangkan yang kedua mimnya dipanjangkan, Maliki yaumiddin. Nah, kalau mim yang dipendekkan itu dibacakan oleh Imam Qalun, terus Wars, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr, dan Hamzah. Kalau yang dipanjangkan itu ada Syu'bah, Hafs, Imam Al-Kisai. Nah, ayat selanjutnya, Ihdinas siratal mustaqim. Itu sodnya tetap dibaca sod. Yang kedua,
Ihdinas siratal mustaqim. Sodnya diganti jadi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Terus yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini ada 3 perbedaan. Yang pertama, sodnya tetap dibaca sod, itu dibacakan oleh Al-Kisai, Imam Ibnu Amir, Hashim, Qalun, Wars, dan Abu Amir. Terus kalau yang sodnya diganti sin, itu dibacakan oleh Punbul. Jadi cuma sendiri dia gitu, beliau. Nah, terus yang ketiga itu diubah menjadi Ishmam, ya kan, Ishmam. Itu campuran dari Zai sama Sod. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu dibacakan oleh Imam Khalaf dan Khalad. Selanjutnya di ayat ke-6 dan ke-7 ini memiliki 5 perbedaan. Yang pertama, saya kasih contoh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh yang kedua, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keempat, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dari 5 contoh perbedaan tersebut, yang pertama itu sodnya, yang siratal itu sodnya tetap dibaca sod, tetap dibaca ada umumnya. Alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, itu dibacakan oleh Imam Qalun, Imam Abu Amr, Wars, dan Ibnu Amir. Selanjutnya yang kedua, itu tetap membaca sod, siratal ladzi, cuma perbedaannya itu di alaihim diganti jadi alaihimu. Itu dibacakan oleh Imam Qalun, dia memiliki 2 cara membacanya, dan Al-Bazi. Terus yang ketiga, sodnya diganti sin, siratal ladzi, bukan siratal ladzi. Terus alaihim diganti jadi alaihum, cara membaca alaihum, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Imam Khalad, beliau sendiri gitu. Terus yang keempat ada sin juga, siratal ladzina an'amta 'alaihim diganti alaihimu, itu Punbul. Terus yang terakhir Ishmam, siratal ladzi diganti juga alaihum, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu Imam Khalaf. Baik teman-teman, sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi Ulumul Quran yang membahas tentang ilmu qiraat, yang dimana jika memiliki kesalahan dalam di video ini, mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar dalam mempelajari materi Ulumul Quran dan membahas tentang ilmu qiraat ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video dari saya bermanfaat.